Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan tema kita di Cahaya Hati Indonesia, yang kita angkat adalah persiapan mau masuk bulan Ramadan. Jangan lupa baca Al-Quran. Bu, sekarang udah mulai nyicil baca Quran belum? Jujur. Sudah ada yang belum. Biasanya nih kalau baca Quran, kebiasaannya, ada nggak yang hatamnya pertengahan udah hatam? Ada nggak? Ada juga yang 1 bulan hatam 2 kali ya? Ada, biasanya ibu-ibu nih, Bib, Kiai, ya ada yang udah barengan hatam Quran setiap pagi ya, tanggal 15 hatam, begitu ya Bu ya? Begitu ya Bu ya? Ya Masya Allah, mudah-mudahan rutin bisa dijalanin ya Bu ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan buat jamaah di Masjid Al-Muhsinin yang hadir di sini. Tadi hadir bersama kita, udah gak ada. Tadi ada pimpinan wilayah juga ya. Tadi ada Pak Camat ya. Tadi datang di sini. Aduh seneng banget ada Pak Camat, ada tokoh-tokoh masyarakat hadir bersama kita. Kita mau berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Silahkan, yang mau bertanya siapa? Silahkan. Ibu, ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Taman Cikas. Mau bertanya Ustadz, umpama kita waktu bulan Ramadan nih, masa nifas kita sudah membayar fidyah, apakah kita perlu mengqadha lagi puasa setelahnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu udah bayar? Kita sudah membayar fidyah. Bayar fidyah? Ya. Apakah kita harus membayar lagi qadha puasanya di bulan Ramadan? Oke, ya, baik. Makasih Bu. Ya, Ibu namanya siapa? Nadia. Nadia, makasih Bu Nadia. Silakan Ustaz Zaki, betul. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu ceritanya sudah mengganti dengan fidyah gitu ya. Di saat Ibu puasa, Ibu dalam keadaan masih hamil, betul? Bulan puasa. Kekhawatiran seorang ibu itu harus dilihat dulu terhadap anaknya atau dirinya. Kalau ibu khawatir terhadap anaknya, walaupun ibu sudah membayar fidyah, sebagian ulama kan ini ada beda pendapat. Ibu tetap harus mengqadha puasa yang ibu tinggalkan. Tapi kalau khawatirnya karena diri sendiri, ibu ada sakit gitu ya, lagi puasa saya bengek Pak Ustadz. Kira-kira kan saya khawatir diri sendiri, maka ibu saat itu boleh bayar fidyah saja tanpa mengqadha. Atau sebaliknya, ibu mau mengqadha tapi tidak harus dengan membayar fidyah. Kita ambil yang paling utama. Yang paling utama supaya lengkap sempurna dan perasaan kita juga enak. Kan kekhawatiran itu ada 2. Khawatir karena diri sendiri dan juga pasti khawatir dengan janin yang ada di dalam perut ibu. Maka sebaik-baiknya adalah ibu setelah selesai bulan Ramadan, apalagi setelah selesai melahirkan, maka ibu bisa membayar fidyah dilanjutkan dengan mengqadha puasa. Supaya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Terus bagaimana dengan ukuran fidyah? Fidyah itu ibu bisa menghitung dengan ibu makan 1 hari biayanya berapa. Dan sebaik-baiknya membayar fidyah itu memberi makan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Kan di sana makanan pokoknya apa Bu? Gandum. Kalau di sini sebaik-baiknya kita bayar fidyah dengan memberi makan langsung sesuai porsi yang kita makan. Misal, ibu sarapan berapa biasanya? Orang Cikas rata-rata
Nasi uduk, ayam goreng, tempe 5. Iya. Enak banget ya. Ngakunya 2. Iya. Ada 15.000. 15. Makan siang berapa? 20. Di warteg dah, warteg. 25. Udah berapa tuh? 40. Makan malam berapa? 20, 60. Maka secara biaya ibu bisa mengeluarkan 60.000. Sebaik-baiknya fidyah memberi makan langsung kepada orang yang membutuhkan, tidak ada diwakili. Itulah sebaik-baiknya membayar fidyah. Tinggal dikali aja dah. 60.000 kali berapa dah tuh? Selama berapa hari gitu ya. Jadi intinya ibu tadi jawabannya, kalau khawatirnya karena memang anaknya, ibu setelah bayar fidyah maka ibu bisa mengqadha puasa yang ibu tinggalkan. Gitu. Ustadz, kalau misalnya secara finansial nggak mampu, secara uang nggak mampu, dia fakir, terus secara fisik juga dia nggak mampu, dia sakit. Iya. Nah itu gimana caranya Ustadz? Saya ngomong realita ya, ada yang kayak begitu. Kemampuan nggak ada, mengqadha nggak bisa. Nggak bisa. Maka hal yang seperti ini masuk dalam kategori orang-orang yang wa'fu anhu. Ma'fu anhu itu udah dimaafin. Contoh begini, ada sahabat Rasulullah datang, ya Rasul, saya payah dan nih puasa. Kenapa? Hari ini hari pertama jebol. Bini saya iseng banget mepet-mepet ke saya. Lah tengah hari bolong kejadian. Iya. Ya Rasul, saya harus bagaimana? Maka kamu harus mengganti dengan puasa 3 bulan berturut-turut. Apa kata sahabat? Ya Rasul 3 bulan. Ini hari pertama udah jebol. Bagaimana 3 bulan? Nggak bisa, nggak bisa. Santuni 60 anak yatim berturut-turut. Masya Allah, ya Rasul saya paling susah ya Rasul. Siapa yang mau saya santunin? Ya udah kalau begitu dah kamu bebaskan budak bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah kalau begini tunggu dah. Ditunggu ada orang datang. Ya Rasul ada korma buat buka puasa 1 panci. Dipanggil orang yang tadi. Sini orang yang batal puasa. Ini ada korma 1 panci. Ntar dibagiin di kampung. Ya Allah Rasul siapa yang mau dibagiin? Saya paling susah ya Rasul. Kata Rasul ya Allah udah susah. Ya pakai batal lagi dah. Kan begitu ya. Ya udah gini dah, ini korma bawa pulang ke rumah, makan sama keluarga, udah nggak usah diganti apa-apa. Itu ma'fu anhu tuh. Jadi udah bener-bener nggak ada yang bisa diandelin kecuali sesuai dengan kondisi masing-masing. Oh gitu, jadi masih boleh begitu ya? Masih boleh. Allahu Akbar, baik-baik. Enak kan ya Islam ya? Ya Masya Allah, nikmat. Baik-baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, saya dari Taman Cikas. Sini mau tanya, gimana cara kita ngatur emosi dan bersabar saat ada yang bikin kita kesel selama puasa di bulan Ramadan? Nah ini dia nih, ya kan? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, gimana Beb caranya ngatur emosi kalau ada yang bikin kesel lagi puasa ya? Silakan Beb. Kak David, beliau nih hobinya kan berkuda. Nah. Paling jago ngolah emosi kuda. Nah iya benar. Kuda aja diolah ya, apalagi manusia ya. Masya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz Zaki, mohon koreksinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa memang esensinya mengontrol syahwat dan hawa nafsu. Salah satu tanda kegagalan atau tanda bahwa puasa itu belum berpengaruh terhadap diri dia adalah dengan gampang marah, gampang emosi. Dan hati-hati, emosi itu akan menutup akal. Ketika kita amarah, kita meluap, akal kita akan tertutup. Ketakutannya ketika kita marah dan akal kita tertutup, kita melakukan sesuatu hal-hal yang di luar akal manusia dan nanti akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Nauzubillahimin dzalik. Makanya Allah perintahkan kita untuk berpuasa supaya kita bisa sekali lagi mengontrol syahwat dan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu untuk meluapkan emosi secara berlebih. Lantas gimana sih caranya biar kita ringan nih ngontrol hawa nafsu, biar kita ringan ngontrol amarah kita. Terlebih lagi kalau ada orang-orang yang kayaknya dari jauh aja udah kelihatan ngeselin. Ya, nggak usah dia berbuat, dia diem aja ngeselin banget. Ada yang begitu? Ada. Ada yang begitu di sini? Keluar dah. Masya Allah, caranya ghaddul basar.
tundukkan pandangan kita. Kalau bisa kita jauhi dulu orang-orang seperti itu. Kalau bisa kita hindari dulu orang-orang seperti itu. Kalau bisa kita hiasi lisan kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah syifa. Apa itu syifa? Obat. Bukan obat, syifa itu penyembuh. Kalau obat ada efek samping. Kalau penyembuh akan menyembuhkan tanpa efek samping. Termasuk penyakit hati kita untuk meluapkan emosi secara berlebihan. Gimana cara ngontrolnya? Membaca Al-Quran. Dan benar kalau ibu-ibu punya rezeki, bapak-bapak punya rezeki. Untuk berkuda termasuk olahraga yang disunahkan. Olahraga berkuda juga termasuk olahraga yang secara efek samping melatih kita mengontrol emosi. Sekali lagi kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa. Bismillah. Kalau nggak ada kuda, melihara kucing boleh kali ya. Melihara kucing, benar. Berinteraksi dengan hewan. Hewan kan? Iya. Berinteraksi dengan hewan melatih kita untuk berhadapan dengan manusia yang sifatnya kayak hewan. Bener ya? Bener. Masya Allah. Kok ngeliatnya kaning, ngeliat kayak hewannya. Saya kalau ngomongin kucing kan Bang David lama tuh miara kucing garong enggak? Oh iya. Iya. Masya Allah. Baik, makasih banyak guru-guru ilmunya. Ya Allah, kejawab ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah memang harus latihan untuk bisa melatih emosi, ya kan? Nah kalau misalnya orangnya nih yang mau dihindari, itu nempel terus. tinggal sama kita gimana? Deket sama kita gimana? Kayak curhat ini Bang. Tapi nanti jawabnya. Oke, siap. Jangan mana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.